Kalau aku bilang kamu bisa menarik kekayaan tanpa batas hanya dengan cara berpikir, pasti banyak yang bilang, "Ah, itu cuman omong kosong." Tapi coba jujur sama dirimu sendiri. Apa kamu sudah benar-benar tahu cara kerja alam semesta? Kalau kamu merasa hidupmu begini-begini aja, mungkin waktunya kamu berhenti meragukan dan mulai belajar rahasia besar ini, yaitu Law of Attraction. Siap? Yuk, kita bongkar sampai habis. Beberapa dari kamu mungkin udah pernah dengar, atau bahkan pernah coba praktikkan. Tapi kalau kamu merasa hasilnya nggak maksimal, atau mungkin kamu masih skeptis sama konsep ini, video ini bakal jadi game changer buat kamu. Kita nggak cuma ngomongin teori, tapi juga cara real buat menerapkannya di hidup sehari-hari, supaya kamu bisa menarik kekayaan tanpa batas. Pertama, apa itu Law of Attraction? Pertama-tama kita harus ngerti dulu apa sih Law of Attraction itu. Secara sederhana, ini adalah hukum alam yang bilang bahwa pikiran dan energi yang kita keluarkan akan menarik hal-hal yang serupa ke dalam hidup kita. Kalau kamu fokus pada hal-hal positif, kebahagiaan, kelimpahan, dan kesuksesan, kamu akan menarik lebih banyak hal positif. Sebaliknya, kalau pikiranmu terus-menerus penuh rasa takut, kekurangan, dan pesimisme, itulah yang akan datang ke hidupmu. Ini bukan magic atau sesuatu yang nggak masuk akal. Coba pikir, otak kita seperti magnet yang memancarkan energi. Ketika kamu memikirkan sesuatu dengan intensitas tinggi, secara tidak langsung kamu memengaruhi tindakanmu, cara berpikirmu, bahkan orang-orang di sekitarmu. Dan itulah yang akhirnya menciptakan realitas kamu. Jadi, pertanyaannya adalah, energi apa yang sedang kamu pancarkan sekarang? Kedua, pikiran adalah kunci utama. Banyak orang nggak sadar bahwa kekayaan dimulai dari pikiran, bukan dari rekening bank. Kalau kamu terus berpikir, uang itu susah didapat, atau aku nggak punya bakat, tanpa sadar kamu memprogram otakmu untuk mempercayai itu. Dan ketika kamu percaya, otakmu akan mencari cara untuk membuktikan keyakinan itu. Contoh sederhana, pernah nggak kamu bangun pagi dengan pikiran, hari ini pasti kacau, dan benar aja, seharian ada aja yang salah. Nah, itu efek dari pikiran kamu sendiri. Jadi mulai sekarang, ubah cara berpikir kamu. Ganti pikiran seperti, aku nggak mampu, menjadi, aku selalu menemukan jalan untuk sukses. Pikiran itu seperti benih. Kalau kamu tanam benih yang baik, hasilnya juga akan baik. Ketiga, visualisasi, melihat masa depan sebelum tiba. Ini nih salah satu teknik paling kuat dalam Law of Attraction, visualisasi. Bayangkan kamu sedang hidup di realitas yang kamu impikan. Misalnya, kalau kamu pengen punya rumah mewah, bayangkan dirimu sedang duduk di ruang tamu yang elegan, menikmati kopi sambil lihat pemandangan taman pribadi. Rasakan kebahagiaannya seolah-olah itu sudah terjadi. Kenapa visualisasi penting? Karena otak kita nggak bisa membedakan antara kenyataan dan imajinasi yang sangat jelas. Ketika kamu memvisualisasikan sesuatu dengan detail, otakmu mulai percaya itu mungkin, dan kamu mulai mengambil tindakan yang sesuai untuk mencapainya. Luangkan waktu setiap pagi atau sebelum tidur untuk membayangkan hidup impianmu dengan detail. Keempat, kata-kata yang kamu ucapkan adalah doa. Sering dengar pepatah, mulutmu adalah harimaumu? Itu benar banget, terutama dalam konteks Law of Attraction. Kata-kata yang kamu ucapkan punya kekuatan besar untuk memengaruhi realitasmu. Kalau kamu terus ngomong, aku nggak punya uang, atau aku pasti gagal, itu akan menjadi kenyataan. Mulai sekarang, ubah cara berbicara kamu. Ganti, aku nggak bisa, dengan aku sedang belajar, atau ganti, aku nggak punya uang, dengan aku sedang menuju kelimpahan finansial. Jangan pernah remehkan kekuatan afirmasi positif. Ucapkan setiap hari, dan lihat bagaimana energimu berubah. Kelima, rasa syukur adalah magnet kelimpahan. Ini mungkin bagian yang sering dilupakan banyak orang, bersyukur. Ketika kamu bersyukur atas apa yang kamu miliki sekarang, kamu mengirimkan sinyal ke alam semesta bahwa kamu layak untuk menerima lebih banyak. Dan tahu nggak? Alam semesta akan merespons dengan memberikan lebih banyak hal baik. Misalnya, kalau kamu merasa nggak puas dengan pekerjaanmu sekarang, coba ubah perspektif. Alih-alih mengeluh, pikirkan hal-hal baik yang pekerjaan itu sudah berikan, seperti gaji, pengalaman,
atau teman kerja yang menyenangkan. Semakin kamu bersyukur, semakin banyak hal yang akan kamu tarik ke hidupmu. Keenam, lingkunganmu menentukan energi kamu. Lingkungan adalah cerminan energimu. Kalau kamu dikelilingi orang-orang yang pesimis, suka mengeluh, dan gak percaya diri, jangan kaget kalau energimu juga ikut negatif. Sebaliknya, kalau kamu berada di lingkungan yang mendukung, positif, dan penuh semangat, energimu akan naik. Coba mulai perhatikan siapa saja orang-orang yang sering berinteraksi denganmu. Kalau kamu merasa mereka memberi pengaruh buruk, gak ada salahnya untuk memberi jarak. Cari komunitas atau teman yang satu visi, yang bisa saling mendukung untuk tumbuh bersama. Ketujuh, tindakan adalah bagian dari proses. Banyak yang salah paham soal law of attraction. Mereka pikir cukup memikirkan sesuatu, lalu semuanya akan datang begitu saja. Padahal, nggak ada yang instan di dunia ini. Pikiran positif adalah awalnya, tapi tindakan adalah yang menyelesaikannya. Misalnya, kalau kamu pengen jadi pengusaha sukses, nggak cukup cuma visualisasi punya bisnis besar. Kamu harus mulai belajar, bikin rencana, dan ambil langkah konkret. Law of attraction akan membuka peluang, tapi kamu yang harus berjalan menuju peluang itu. Law of attraction bukan tentang sulap atau mimpi di siang bolong. Ini adalah cara kerja alam semesta yang sebenarnya, yang bisa kita gunakan untuk menciptakan hidup yang kita impikan. Tapi ingat, pikiran positif harus diimbangi dengan rasa syukur dan tindakan nyata. Jadi, mulai sekarang berhenti ragu, berhenti berpikir kecil. Hidupmu punya potensi besar, dan semua itu dimulai dari cara kamu berpikir hari ini. Yuk, kita sama-sama tumbuh dan menarik kekayaan tanpa batas ke dalam hidup kita. Sampai jumpa di episode berikutnya.